Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya untuk mengorganisir tour melihat loko-loko uap yang beroperasi di beberapa pabrik gula yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya beliau pernah datang ke Indonesia untuk melihat loko-loko uap, baik bersama tour grup lain ataupun jalan sendirian, sebagai seorang kawan, beliau berniat untuk membantu usaha tour yang saat itu baru saya rintis. Setelah diskusi selama beberapa waktu dengan beliau, akhirnya kami menyepakati untuk berkunjung ke beberapa pabrik gula yang ada di Jawa Tengah serta di Jawa Timur bagian barat. Dan di saat terakhir menjelang keberangkatan, kami ketambahan lagi 2 partisipan dari Australia yang akhirnya menggenapkan peserta tur menjadi 3 orang. Setelah semuanya siap, akhirnya kami memulai tur lokomotif uap ini di tanggal 20 Agustus 2014. Bagi saya secara pribadi, tur ini tidak hanya sekedar mengantar tamu mancanegara melihat-lihat lokomotif uap yang ada di Jawa, namun lebih dari itu. Tur ini bagi saya tidak ubahnya menjadi semacam perjalanan spiritual, suatu pencerahan yang mengubah persepsi saya tentang kereta api pada umumnya. Dan semenjak tur ini, saya berubah dari yang tadinya tidak terlalu berminat dengan lokomotif uap dan lori tebu, menjadi penggemar setianya. Pada tur ini, kami berkesempatan untuk melihat aksi para lokomotif uap milik beberapa pabrik gula di Jawa yang beroperasi secara reguler menarik rangkaian gerbong pembawa tebu. Tidak seperti pemberitaan media yang mengatakan kalau lokomotif uap terakhir beroperasi di tahun 1980-an, kenyataannya semua lokomotif uap yang kami jumpai beroperasi secara reguler tanpa ada yang menyewanya. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah pabrik gula Pangkah yang terletak tidak jauh dari kota Tegal. Di sini kita menjumpai 3 lokomotif uap buatan Byung dan Orenstein & Koppel yang menarik rangkaian pembawa tebu dari pelataran truk di utara pabrik menuju ke tempat penggilingan di dalam. Mereka dibantu oleh 1 lokomotif diesel langka buatan Moos Belgia yang biasanya menarik rangkaian kosong dari pabrik menuju pelataran truk. Sebenarnya waktu itu saya agak kecewa karena operasi kereta di jalur sepanjang sekitar 1 km ini adalah apa yang tersisa dari operasi lori tebu di pabrik gula Pangkah. Jalur kebun mereka sendiri terakhir dipakai di dekade 1990-an dan semenjak itu lorinya hanya dipakai untuk menarik rangkaian dari pelataran truk menuju ke pabrik karena sekarang tebunya diangkut dari kebun menggunakan truk. Namun konon hingga sekitar tahun 2011 ada segelintir jalur kebunnya yang dipakai untuk kereta wisata charteran, yaitu beberapa ratus meter di utara pelataran truk serta 1 km ke arah timur dari pabrik.
Selain pabrik gula Pangkah, kami juga mengunjungi pabrik gula Sragi yang terletak di sebelah barat kota Pekalongan. Seperti halnya di Pangkah, di sini lori tebu hanya digunakan untuk melangsir rangkaian pengangkut tebu dari pelataran truk menuju pabrik, setelah jalur kebun mereka ditutup di akhir musim giling tahun 2003. Karena ketiadaan aktivitas lori menuju ke kebun, serta penugasan lokomotif uap yang hanya untuk mendorong rangkaian tebu, akhirnya saya memilih untuk tidak merekam aktivitas di sini menggunakan kamera video. Ini adalah keputusan yang saya sesalkan, karena tahun 2014 adalah tahun terakhir lokomotif uap digunakan di pabrik gula Sragi. Namun ada satu kunjungan yang bagi saya adalah yang paling penting di tur tahun 2014 tersebut. Kunjungan tersebut adalah saat kami melihat aksi lokomotif uap di pabrik gula Sumberharjo di selatan kota Pemalang. Begitu pentingnya kunjungan ini sampai kami mengalokasikan 2 hari hanya untuk melihat lokomotif uap di pabrik gula Sumberharjo ini. Semua tidak terlepas dari fakta bahwa selain masih mengoperasikan armada lokomotif uapnya secara reguler, pabrik gula Sumberharjo juga masih mengoperasikan jalur kebunnya dan bahkan rutin mengirim loko uapnya untuk menarik tebu dari kebun menuju ke pabrik. Sebagai pabrik gula terakhir di Jawa Tengah yang masih mengoperasikan jalur kebun dan rutin mengirim lokomotif uap untuk menarik lori dari sana, tentunya kunjungan ke sini adalah sesuatu yang sangat spesial. Dan benar juga, saat pertama kali menuju ke pabrik gula Sumberharjo ini, kami langsung disambut pemandangan lokomotif uap yang menarik rangkaian kosongan di tepi jalan raya menuju ke pabrik. Kami langsung cepat-cepat berhamburan keluar dari mobil untuk memotret lori ini. Begitu tergesa-gesanya sampai saya tidak sempat menyiapkan kamera video untuk merekam momen langka ini. Walaupun saya gagal merekam aksi lokomotif uap tadi, kunjungan 2 hari ke pabrik gula Sumberharjo ini sebenarnya cukup sukses. Di pabrik gula ini, saya menemui ada 4 lokomotif uap yang dinyalakan, yaitu nomor 3, 6, 9, dan 10. Lokomotif nomor 3 dibuat oleh Ornstein & Koppel Jerman, sementara sisanya dibuat oleh Ducro & Browns dari Belanda. Ini menjadikan pabrik gula Sumberharjo sebagai tempat terakhir di Indonesia di mana lokomotif uap buatan Belanda beroperasi. Pada saat kami berkunjung, lokomotif uap nomor 3 dan 6 hanya dipakai untuk langsiran di dalam areal pabrik. Sementara untuk dinasan ke kebun digunakan lokomotif nomor 9 dan 10, walaupun saat saya di sana hanya nomor 10 yang digunakan. Bisa dibilang keputusan kami untuk mengalokasikan waktu 2 hari di Sumberharjo adalah keputusan yang tepat karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena aktivitas lokomotif uap ke kebun cukup jarang dan berjalan sangat lambat sekali. Selain itu, dinasan lokomotif uap ke kebun umumnya dilakukan di akhir sore hari menjelang matahari terbenam dan kembali membawa tebu ke pabrik saat sudah gelap. Otomatis, dalam jangka 2 hari itu, kami hanya mendapatkan momen yang cenderung lebih sedikit dibanding apa yang kami peroleh waktu berkunjung ke Pangkah dan Sragi. Walaupun kami mendapatkan sedikit momen di Sumberharjo, kami tetap bersyukur bisa mendapatkan sesuatu di sini.
Ini tidak terlepas dari fakta bahwa musim giling 2014 ternyata adalah tahun terakhir loko-loko uap di semua pabrik gula yang kami kunjungi di daerah ini beroperasi secara reguler. Bahkan di tahun berikutnya, pabrik gula Sumberharjo menutup jalur kebunnya sebelum pabriknya sendiri tutup 2 tahun setelah kami berkunjung ke sana. Walaupun ada beberapa kekurangan, kami bersyukur bisa berhasil melihat aksi loko-loko uap langka ini untuk terakhir kalinya. Berakhirnya musim giling tahun 2014 bukan berarti akhir dari operasi lokomotif uap di pabrik-pabrik gula di Jawa. Beberapa pabrik lainnya masih mengoperasikan lokomotif uapnya hingga tahun-tahun selanjutnya. Salah satunya adalah pabrik gula Purwodadi di Magetan, Jawa Timur, yang mengoperasikan lokomotif uap mereka untuk menarik rangkaian lori tebu dari pelataran truk hingga ke dalam pabrik. Sebenarnya saat tur di tahun 2014, saya juga sempat melihat aksi lokomotif uap di sini. Namun karena alasan yang sama dengan bis ragi, saya waktu itu tidak merekamnya di video. Baru saat tur di tahun 2015 akhirnya saya merekamnya dan hasilnya sungguh spektakuler. Pengalaman saya menjalankan tur mengantar para penggemar kereta api asing melihat loko-loko uap makin membuka wawasan saya tentang operasi lokomotif uap di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan saya kemudian juga melihat ternyata ada jenis lokomotif uap unik dan langka karena dia tidak menggunakan api untuk menghasilkan tenaga. Lokomotif yang dimaksud adalah lokomotif uap fireless, atau lebih dikenal oleh para pekerja pabrik gula sebagai lokomotif susu. Cara kerja lokomotif uap ini adalah dia mendapatkan tekanan uapnya dari sisa yang dihasilkan pabrik yang dipompakan ke tangki uap di loko. Ini berbeda dengan lokomotif uap konvensional yang menghasilkan tekanan uapnya sendiri dengan merebus air di dalam boilernya. Di Indonesia ada 2 tempat di mana kita bisa menemui lokomotif unik ini, yaitu di pabrik gula Pagotan dan Semboro.
Pabrik gula Pagotan yang terletak di selatan Madiun masih mengoperasikan lokomotif uap susu hingga musim giling tahun 2021 ini. Armada loko uap susu mereka adalah hasil modifikasi loko uap konvensional yang dikonversi di akhir tahun 2011 silam. Berbeda dengan Pagotan, armada loko uap susu di pabrik gula Semboro dari pabriknya memang sudah didesain sebagai lokomotif uap wireless. Biasanya loko uap susu ini hanya dipakai untuk langsiran di areal pabrik, mengingat kapasitas uapnya yang terbatas tidak memungkinkan dia untuk berjalan terlalu jauh dari pompa pengisian uap. Loko uap jenis ini biasanya cocok dioperasikan di tempat yang rawan kebakaran, seperti tempat penimbunan ampas tebu. Di tahun 2017, saya cukup beruntung bisa melihat aksi loko susu di pabrik gula Semboro. Seperti halnya kunjungan saya ke pabrik-pabrik gula di Pantura, Jawa Tengah, ini ternyata juga terakhir kalinya saya melihat aksi loko susu di Semboro, karena sejak tahun 2019 mereka sudah tidak menggunakan loko ini lagi. Selain melihat loko susu, di kunjungan ini saya juga menyewa loko uap untuk berjalan-jalan di jalur perkebunan milik pabrik gula Semboro. Lokomotif uap yang kami sewa adalah loko nomor 29 yang merupakan lokomotif uap termuda di pabrik gula Semboro. Dibuat oleh pabrik Jungenthal di Jerman tahun 1961, loko ini juga merupakan lokomotif uap termuda yang beroperasi di Indonesia. Pada hari itu seharusnya rute perjalanan kami adalah dari Semboro menuju Pondok Waluh. Namun karena miskomunikasi antara kantor pusat PT PN 11 dengan pabrik gula Semboro, akhirnya rute perjalanan kami diperpendek hingga Pondok Jeruk saja. Alasan utama dari penyingkatan perjalanan ini agar kereta wisata sewaan kami saat balik tidak bersinggungan dengan para kereta lori yang kembali dari kebun di sore hari. Walaupun perjalanan wisata lori kami diperpendek dari yang seharusnya, kami tidak merasa kecewa sama sekali, malah sebaliknya sangat puas. Pengalaman melihat dan bahkan menaiki lokomotif uap memberikan kesan yang sangat mendalam bagi saya. Sungguh luar biasa bisa melihat kendaraan yang sebelumnya saya lihat hanya teronggok membisu di dalam museum, tapi kali ini berjalan seperti layaknya normal. Setelah melihat loko-loko uap beraksi seperti layaknya di masa jayanya dahulu, Anda mungkin saat ini berpikir, mungkinkah lokomotif uap yang saat ini teronggok di museum bisa dihidupkan lagi? Nantikan jawabannya di episode berikutnya. Terima kasih.